Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat PKBI? Nah, kembali lagi di podcast PKBI Bengkulu dalam segmen Cebol. Nah, untuk seluruh masyarakat Bengkulu, sahabat PKBI Bengkulu, senang sekali saya MC Magang kembali hadir menjumpai Anda semua ya. Hari ini kita akan bahas mengenai materi yang keren banget ya teman-teman, yang tabu untuk diperbincangkan namun tidak tabu untuk dilakukan ya. Nah kita hari ini bakal bahas terkait dengan HIV/AIDS ya. Kalau HIV/AIDS jajanan sekolah beda ya. Ini kita bakal bahas mengenai HIV/AIDS dan tentunya teman-teman mungkin ada sebagian udah tahu, ada sebagian juga yang belum tahu. Nah, kalau misalnya di negara-negara tetangga ini sudah relevan sekali dan dan awareness-nya sudah lumayan kuat nih untuk di masyarakat. Nah, kali ini supaya nanti kita teman-teman, kemarin kita sudah bahas terkait dengan mental health, sekarang kita juga akan bahas terkait dengan kesehatan dari dalam juga, dari luar juga. Karena ini cakupannya luas banget HIV/AIDS ini. Kalau zaman dulu kan taunya penyebaran HIV/AIDS itu bisa dari nyamuk, bener nggak? Nggak tahu nih ya, ini masih mitos-mitosnya. Dari nyamuk bisa, kasihan tuh nyamuk. Terus bisa juga dari air liur katanya, terus dari berjabat tangan bisa atau tidak. Nah, daripada kita menerka-nerka dan menebak-nebak ya teman-teman, kita nanti akan bahas tentunya dengan narasumber kita yang keren, kece badai dengan segudang prestasi, dan tentunya juga telah melanglang buana menembus cakrawala. Nah, inilah dia, kita sambut Mbak Lisa. Halo, cantik sekali, Bintanta. Halo Mbak Lisa, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa banget hari ini luar ya. Apalagi pas biasa. lihat kamu nih, aduh Iya. semangat banget tadi. Mbak apalagi shining, shimmering, splendid. Charming ya Sony hari ini, makin charming banget. Iya, luar biasa. Wah, kalau dari jauh tadi, aduh glowing sekali. Glowing sekali. Apanya nih Mbak? Kakinya? Kakinya. Tentunya enggak dong. Iya. Looknya benar-benar mencerminkan MC kondang banget. MC magang Mbak. Oh, Mohon MC maaf ya, magang. baru 2 kali teman-teman. Ini aku kasih tahu teman-teman, banyak banget prestasi Mbak Lisa. Ini 10 besar duta pelajar terbaik nasional. Masya Allah. Lulusan terbaik dan termuda dengan predikat cum laude. Masya Allah. Terus duta bahasa Provinsi Bengkulu 2015, dan tentunya masih banyak lagi pengalamannya seperti presenter TVRI Bengkulu, terus kemudian juga English instructor dari Colorado Course. Nggak apa-apa ya, nanti Colorado nanti ini endorse kita ya. Pinter sekali. Luar biasa. Kelihatan jiwa-jiwa entertain ya. Jiwa-jiwa entertain dan jiwa-jiwa cuan ya. Cuan. Luar biasa, emang Kak In pas lihat cara komunikasinya Sony, emang kelihatan ilmu komunikasinya tidak diragukan. Tidak diragukan lagi ya Mbak ya, Masya Allah. Boleh ajar-ajarin Mbak ya? Ya ampun Mbak, ini saya yang salut nih Mbak. Mbak Lisa, kita tadi Sony sudah bukan memberikan pendahuluan, bukan, tapi sudah bahas. Kali ini kita bakal bahas hal-hal yang di PKBI Bengkulu ini tentunya tabu untuk dibicarakan ya. Iya, benar. Namun tidak tabu untuk dilakukan. Wow, gitu ya. HIV/AIDS. HIV/AIDS. Menarik sekali ini sebenarnya. Iya, betul. Karena memang awareness terkait dengan HIV/AIDS sendiri di Bengkulu ini menurut beberapa artikel yang Sony baca masih sedikit kurang teman-temannya. Nah, begitulah bagusnya PKBI Mbak. Iya. Ya, menjilat lagi Sony ya. Ya, PKBI selalu tuh kalau misalnya untuk materi-materinya tuh selalu out of the box, yang memang sebenarnya penting tapi sepele seperti itu. Sepele tapi penting gitu. Gimana itu? Wah, sepele tapi penting ya. Ya, sepele tapi penting karena emang ya buat teman-teman mungkin juga ada beberapa juga yang belum tahu HIV/AIDS itu apa. Boleh kasih tahu nih sobat-sobat sekalian biar tercerahkan ya. Iya, benar. Habis nonton podcast kita ya. secercah cahaya dari langit ya kan, dengan kedatangan bidadari cantik. Masya Allah, ya kan? ya Allah. Jadi luar biasa sekali. Yang pertama mau ngucapin terima kasih buat Sony dan rekan dari tim PKBI, luar biasa sekali. Ini yang mau Mbak informasikan adalah PKBI memberikan sebuah edukasi yang luar biasa. Karena memang seperti yang Sony sampaikan bahwa di PKB ini ternyata setelah Mbak baca materi yang akan kita bahas, ini adalah beberapa materi yang mungkin jarang sekali tersentuh.
ada beberapa dari mungkin pihak ya, mungkin terutama golongan generasi yang cukup dewasa mungkin ya, ini agak tabu untuk membahas ini. Tapi luar biasanya PKBI membuat sebuah podcast ini ya, dan memberikan sebuah cara untuk mengedukasi masyarakat ya, baik dari usia remaja dan tentunya dewasa, generasi lanjut seperti itu ya, bahwa membahas mengenai HIV dan AIDS ini bukanlah sebuah hal yang tabu. Tapi justru HIV dan AIDS ini adalah merupakan salah satu ilmu yang memang harus kita bahas karena ini sangat terkait dengan edukasi masyarakat. Seperti yang Sony bilang tadi, ini bisa memberikan sebuah ilmu ya, bermanfaat untuk masyarakat mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi dalam dinamika masyarakat mengenai HIV dan AIDS tersebut. Jadi luar biasa banget. Kita tepuk tangan dulu dong buat PKBI. Keren banget pas di hire buat PKBI dan langsung dipasangkan dengan Sony itu sampai nggak bisa tidur saking semangatnya. Tepuk tangan 360 derajat untuk PKBI Bengkulu dan juga Mbak Lisa ya, Mbak Lisa. Tapi kasih tahu dulu dong Mbak, boleh nggak sih? HIV AIDS itu apa sih sebenarnya? Apunya sama cak tipes Mbak. Bukan lagi ya, atau malaria itu. Iya, apa sama cak malaria kan digigit nyamuknya nular ya kan? Yang mungkin kita harus tahu. Baik, ini juga mungkin sampai detik ini pun Mbak secara pribadi masih dalam proses belajar. Cuman memang alhamdulillah mendapatkan sedikit edukasi dari rekan-rekan dan beberapa ilmu pengetahuan bahwa mengenai HIV dan AIDS ya. Jadi HIV itu adalah salah satu jenis penyakit ya, yang dimana terdapat virus yang mengganggu atau merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, ini itu terkait dengan yang namanya ada CD4 atau CD4 ya, kalau kita kenal dengan istilah CD4. Jadi CD4 ini adalah salah satu jenis sel darah putih yang memang sangat berperan penting dalam sistem imun tubuh manusia. Nah, virus dari HIV ini atau dikenal dengan Human Immunodeficiency Virus ya, atau HIV. Iya, atau HIV tadi ya, Human Deficiency Virus ini menyerang CD4. Jadi ketika sel darah putih ini berikatan dengan virus ini, maka menyebabkan yang namanya makin dilemahkan dan dirusak. Nah, hal inilah yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia ini akhirnya semakin lama dia akan semakin menurun. Ya, karena virus tadi bereplikasi. Nah, HIV dan AIDS itu berkaitan. Jadi atau tidak sama. Jadi ketika virusnya semakin bereplikasi dan meningkat, maka dia akan pada stadium akhir yang disebut dengan AIDS. AIDS itu stadium akhirnya? Iya, jadi AIDS ini ada acquired immunodeficiency syndrome. Jadi pada tahap ini, pada tahap AIDS ini, rekan-rekan harus tahu bahwa ini adalah sistem kekebalan tubuh manusia itu dikhawatirkan semakin mengalami kelumpuhan dan tidak lagi bisa melakukan perlindungan terhadap tubuh secara total. Nah, ini yang disebut dengan bahaya dari HIV jika kita tidak melakukan penanganan serius. Nah, memang untuk itulah kenapa podcast ini membantu pemerintah untuk memberikan edukasi bahwa HIV ini bukanlah hal tabu untuk dibahas, tapi justru adalah sesuatu yang harus kita edukasi. Bahwa jika tidak, maka kasus di Indonesia ya mungkin di dunia akan terus mengalami peningkatan. Bahwa masyarakat tidak teredukasi bagaimana cara penanganan untuk mengurangi angka dari penderita HIV tadi. Jadi HIV ini memang parahnya adalah semakin lama sistem imun kekebalan tubuh kita ini diserang. Karena CD4-nya tadi jenis sel darah putih yang sangat penting yang dikenal dengan sel juga limfosit T atau sel pembantu T. Karena dia kenapa disebut CD4? Jadi ada pada permukaan sel tersebut dia punya diferensiasi klaster tersendiri. Nah, ini yang berfungsi untuk mengidentifikasi jenis sel spesifik. Artinya, CD4 ini memberikan kita perlindungan dari patogen-patogen berbahaya yang menyerang tubuh, baik itu berupa bakteri, virus, atau jamur. Nah, itulah jika CD4 ini semakin lemah, akhirnya kita tidak punya pertahanan tubuh untuk melindungi tubuh kita dari yang namanya virus, bakteri, ataupun patogen-patogen berbahaya lainnya. Jadi CD4 ini selain dia mengidentifikasi atau memberi sinyal kepada sel-sel sekitar bahwa ada patogen berbahaya, dia juga memiliki kemampuan hebat untuk menghancurkan patogen berbahaya tersebut. Tapi HIV di Human Immunodeficiency Virus tadi atau HIV, dia melakukan penyerangan dengan berikatan dengan sel jenis sel darah putih tersebut atau CD4 tadi. Nah, itu yang menyebabkan semakin melemahnya tubuh dari penderita ODIF atau orang dengan HIV tersebut. ODIF, orang dengan HIV. Iya, atau biasa dikenal dengan ODA atau ODIF ya. Oke, guys, itu tadi ya guys. Memang agak tegang sedikit ya. Kenapa? Karena memang itu supaya kita timbul awareness-nya ya teman-teman ya. Karena itu tadi sangat berbahaya ternyata ya. Virus ini adalah menyerang sel darah putih tadi ya kan, yang merupakan
manfaatnya adalah untuk kekebalan Sistem tubuh. kekebalan tubuh manusia. Oke, benar, Karin. benar. Kalau untuk penularannya, Cak Mano, apa Baik. benar tadi melalui nyamuk itu Nyamuk. digigit kacanya jadi HIV orang tuh? Bener ya itu ya. Heeh. Nah ini satu lagi Sony, bener banget. Jadi seperti yang Sony sampaikan, saya setuju banget dengan pernyataan Sony bahwa kita membutuhkan awareness terhadap Iya, masyarakat. kan jadi takut kan tertular. Nah, iya. Banyak orang Air memiliki- liur muncrat Salah ketiba, lagi ya. jadi HIV. Gitu, no. Luar Mana tuh, Mbak? biasa Sony, benar. Ini yang paling penting dari pemahaman mengenai HIV or AIDS ya. Jadi ada yang dikenal dengan istilah ODIF atau ODA, orang ODA. dewasa, saudara-saudara kita atau tetap rekan-rekan kita yang sedang mengidap HIV atau AIDS. Nah, jadi kita harus mengedukasi masyarakat bahwa mereka-mereka ini adalah saudara-saudara kita yang tidak perlu kita jauhi. Oke. Iya, kenapa? Karena ODIF atau ODA itu bukanlah penyakit yang bisa menular secara seperti Sony sebutkan, gigitan nyamuk atau bersentuhan Iya, saja. heeh. Tidak. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan penularan HIV dan AIDS dan tidak segampang itu. Jadi Salaman boleh, salaman? Iya, salaman sangat boleh. Boleh. Malah Oke. malah kita perlu-perlukan. Jadi pernah ada satu sosial eksperimen, penderita ODIF atau ODA tadi melakukan sebuah sosial masyarakat bahwa sebenarnya tidak ODA ya, atau digambarkan saja seakan-akan ODA. Apakah ada teman-teman atau rekan yang ingin tetap berpelukan dan bersalaman? Dan berapa puluh persen membuktikan ada sebagian dari mereka itu mengalami ketakutan tersendiri karena tidak punya edukasi mengenai penularan terhadap HIV. ya. Sedangkan pada dasarnya sebagian masyarakat lagi yang sudah teredukasi tetap memberikan salaman dan pelukan karena mereka tahu bahwa penularan HIV atau AIDS ini tidak segampang itu. Penularannya, Mbak, Iya, ya, heeh. jadi kita harus tetap merangkul saudara kita, ODA atau ODIF tadi. Oke, Tidak Karin. perlu menjaga jarak seperti Heeh. itu. Mereka ada teman kita justru salah satu cara Malah untuk dikucilkan ya. benar sekali Sony. Terkait dengan podcastnya Sony kemarin mungkin ya, mental illness. Oke. Nah, jadi ketika kita memberikan dukungan moral terhadap saudara-saudara kita, ada yang kita kenal dengan ODA atau ODIF tadi, itu merupakan jadi salah satu jalan kita untuk meningkatkan taraf hidup mereka atau meningkatkan harapan hidup mereka. Jadi mereka tidak perlu dikucilkan. Jadi support ya, Mbak ya. Support yang luar biasa itu memberikan efek luar biasa ketika pemikiran kita sembuh. Jadi ada metode di kedokteran menyatakan salah satu cara pengobatan terhebat Sony, rahasianya sebuah dokter yang sangat hebat di luar negeri menyebutkan itu adalah the power of mind yang disebut dengan kekuatan pikiran. Jadi ada sebuah kasus menyebutkan nih rekan-rekan PKBI semua, ada yang mengalami sebuah penyakit kanker, kemudian belum ditemukan obatnya. Tapi suatu hari dokter membuat sebuah ide bahwa menyatakan bahwa dia sudah dinyatakan sembuh dengan obat ini. Dan ternyata benar, sel kankernya itu hilang. Oke. The power of mind tadi. Oke, Iya, sangat artinya dahsyat ya dahsyat tentunya sekali. ya. Karena apa yang kita pikirkan itu akan berefek terhadap tubuh kita. Jika you have the positive mind ya, Oke. it will bring the good side untuk tubuh kita sendiri. Jadi kalau Sony berpikiran saya sehat, saya kuat, maka itu akan teraplikasi ya, tergasi dalam tubuh kita. Like you can if you think you can. Nah, luar biasa itu dia, Oke, luar biasa got it, sekali got it, bahasa. got it. That's the point, Sony. I love that Oke, point. I Iya. love you too, baby. Penularannya Iya, tadi, Mbak. jadi mungkin untuk lebih penularannya itu. ini yang pertama adalah itu melalui ini yang sangat kita edukasi adalah seks bebas. Seks Iya. bebas. Oke. Satu lagi itu adalah produk yang darah. menarik. Produk darah yang kita tidak hati-hati dalam penggunaan jarum suntik. Oke. Kemudian darah yang tidak difilterisasi atau tidak disaring. Ini biasanya berkaitan dengan donor darah. Makanya untuk donor darah dan sebagainya itu penggunaan jarum suntik itu sangat perlu sekali sterilisasi dan filterisasi. Terus yang kedua adalah proses ibu dan anak. Ya, maksudnya ini adalah pada tahap mengandung, ya kan? Oke, ya. Pada tahap persalinan sampai menyusui. Kemudian adalah ya tentunya ya yang kita harus dekadisi adalah seks bebas yang terjadi pada masyarakat. Tentunya berganti-ganti pasangan atau seks bebas itu merupakan faktor terbesar saat ini yang menjadikan virus HIV itu dapat tertular. Nah, itu dia. Kemudian mungkin kita memiliki yang namanya pasangan yang mungkin mengidap HIV dan AIDS. Oke. Tentu, karena melalui hubungan seksual tadi itu sangat rentan sekali dengan yang namanya penularan HIV dan AIDS. HIV/AIDS. Tapi tidak segampang itu. Tentunya seperti tadi, pada proses persalinan, menyusui atau mengandung itu bisa terjangkit yang namanya virus HIV dan AIDS. Atau mungkin produk darah tadi. Yaitu Produk makanya darah. kita mengantisipasinya Sony dengan membuat filterisasi darah ketika harus donor darah, kemudian sterilisasi terhadap jarum suntik, ya. dan tentunya tidak melakukan seks bebas. Seks bebas ya, teman-teman seks ya. bebas, No. ya. Non seks Ya, bebas nggak itu boleh. sangat sekali berpengaruh. Karena itu tidak yang segampang- paling tinggi ya sangat tingkatnya, benar. Mbak ya. Nah, itu untuk di dunia ternyata yang menyebabkan penularan HIV dan AIDS tertinggi benar Sony, itu adalah pengaruh dari seks bebas. Oke. Iya. Kemudian kalau kita tidak mengetahui ada pasangan yang memang ternyata mengidap
tadi HIV dan AIDS. Iya. Nah, itu nanti akan terkait dengan yang namanya memonitor diri kita dengan tes kesehatan dari HIV tadi. HIV nanti akan kita bahas juga Benar, ya, luar Mbak ya. biasa. Oke, luar biasa guys. Ini ngomong-ngomong masalah free sex. Wah, seks bebas tadi. Iya, seks bebas tadi. Ada beberapa artikel yang Sony baca nih, kalau misalnya free sex itu banyak dilakukan ataupun kasusnya adalah pada remaja, betul nggak sih Mbak? Kan itu hal yang harus salah satu yang harus kita hindari untuk penularan HIV/AIDS. Benar. Nah, ini kalau untuk remaja-remaja gimana sih Mbak kalau menurut Mbak ya supaya dia tidak melakukan free sex dan kemudian tidak tertular yang namanya HIV/AIDS? Sekali infeksi menular seksual ya. Baik, luar biasa sekali pertanyaan Sony, dan ini yang titik berat yang memang harus kita edukasi kepada masyarakat bahwa memang Sony basicnya Mbak juga adalah di pendidikan, jadi banyak mengajar dan punya banyak murid. Jadi salah satu kasus terbesar di beberapa daerah itu adalah pernikahan dini, Sony. Oke. Ya akibat tadi ya itu tadi ya kecelakaan ya, mungkin yang kita kenal dengan MBA, Married by Accident tadi ya, itu terkenal sekali. Wow, kompak sekali Married by Accident. Benar Sony, jadi banyak sekali kasus yang meningkat di masyarakat mengenai penularan HIV, dan ini adalah pada dasarnya di masyarakat itu dialami oleh anak-anak usia dini atau remaja tadi. Ya. Nah, ini mungkin yang harus kita edukasi titik beratnya bahwa memang mengapa bisa kasus ini sangat besar sekali semakin terjadi dan meningkatkan angka putus sekolah karena pernikahan dini tadi, Sony. Jadi Mbak mengajar di beberapa desa terpencil, jadi di sana anak-anak usia dini itu sudah banyak yang menikah. Harusnya masih berusia sekolah dan melanjutkan pendidikan yang luar biasa ya untuk mencapai cita-cita, tapi karena married by accident tadi yang call ya, dan harus menikah secara di usia di bawah umur tadi. Ini yang harus kita tekankan bahwa memang mungkin bagaimana cara kita untuk mengedukasi anak-anak kita ya, terutama usia remaja tadi. Kan pada saat usia remaja itu masih dalam tahap sangat labil sekali. Benar. Gimana Labil ya waktu Sony? gitu ya. Kebanyakan galau nggak tuh Sony kiri dulu? ke kiri, ya kan Mbak? Kebanyakan galau tuh Sony itu dulu tadi ya. makanya kalau masih usaha remaja tuh banyak-banyakin ilmu pengetahuannya biar dia tahu ya Mbak ya. Benar. Nah, jadi memang salah satu caranya adalah bagaimana kita mengedukasi anak-anak ya atau usia remaja tadi agar bisa melakukan beberapa hal atau kegiatan yang bisa positif. Iya, seperti melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Dan betul. Kemudian satu lagi yang memang jadi titik berat adalah selain kecerdasan di intelektual, bagaimana kita membuild up ya atau membangun kecerdasan secara emosional. Betul. Dan spiritual. Nah, jadi keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional dan religius tadi ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap pertahanan diri anak-anak. Sama sepertinya sekarang yang menjadi tantangan terbesar kita dalam mendidik anak itu sebenarnya Sony adalah berbeda dengan dulu, itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat itu jika tidak dibarengi dengan filterisasi diri ya atau bentuk pertahanan diri yang kita edukasi kepada anak-anak, inilah yang menyebabkan anak-anak terjebak dalam narkolema atau dikenal dengan istilah narkoba lewat mata. Narkolema. Apalagi itu kata baru. Jadi narkoba lewat mata ini adalah anak-anak usia remaja yang masih di bawah umur ya, di bawah 17 tahun yang mengkonsumsi yang namanya adalah tontonan video konten dewasa atau porno. Nah, akibat tontonan inilah ya, narkoba ini merusak 5 jaringan sel otak anak. Sehingga jaringan sel otak anak yang terusak ini akan menyebabkan anak tidak lagi terkonsentrasi untuk belajar, tidak lagi punya motivasi seperti Sony yang ingin berkembang, ya kan punya visi dan misi. Jadi anak-anak hanya terpikir untuk mencari tontonan. Jadi awalnya ya pada saat Mbak mendapatkan penyuluhan tentang edukasi tontonan narkolema tadi atau video konten negatif atau porno tadi, anak-anak yang pertama kali menonton Sony akan cenderung penasaran atau merasa jijik. Kemudian akan semakin penasaran, kemudian akhirnya pada tahap ketagihan. Nah, pada tahap ketagihan ini, yang kita khawatirkan mereka akan mencari sesuatu yang lebih, yaitu dengan mengaplikasikan apa yang mereka tonton. Nah, step by step memang itu ya teman-teman, tapi harus perlu dimonitoring. Nah, itu dia. Jadi tontonan yang mereka tonton itu mereka contoh dan diaplikasikan pada saat usia yang belum seharusnya. Inilah yang menyebabkan tadi seks bebas atau pernikahan dini yang semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, yang harus kita galakan saat ini adalah mengedukasi anak-anak bagaimana di waktu mereka remaja ini, mereka bisa melakukan banyak hal positif sebagai bentuk aplikasi diri ya, mengaktualisasikan diri kepada hal-hal yang positif. Makanya di beberapa sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler, ya kan, penambahan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, ya kan, dan mungkin kegiatan agamanya lainnya
itu adalah cara kita untuk membuat sebuah sistem pertahanan diri kepada anak-anak dengan melakukan penyiimbangan dalam edukasi di intelektual tadi, ya kan, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan tadi juga secara spiritual. Nah, Ada itu yang tiga ya, harus balance ya. harus balance. Karena mungkin anak yang cerdas bisa mengakses internet dengan luar biasa, tapi tidak punya filterisasi dalam diri untuk bisa melakukan pertahanan bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ini, dan ini adalah hal yang memang bisa kita lakukan pada saat ini ya. Itu Semua dia. tuh ada waktunya ya. Proses tuh, ya. Ini ya tugas dari orang tua juga Luar untuk biasa. build up ya. Iya, benar. Tadi tiga kecerdasan Mungkin tersebut ya. kita ya, yang mungkin sudah pada usia dewasa bisa membantu rekan-rekan kita, mungkin adik-adik kita, ya anak-anak kita untuk bisa mengaktualisasikan diri pada hal yang positif. Jadi waktu yang mereka gunakan adalah kepada proses bagaimana membuat visi dan misi mereka tercapai untuk masa depan ya. Jangan sampai terhenti hanya karena pengaruh tadi narkolema tadi. Narkolema tadi. Emang kalau misalnya kita bahas HIV/AIDS itu banyak banget cakupannya dan saling berkesinambungan ya teman-teman ya. Itu tadi hal-hal yang perlu dihindari ya untuk penularan dari HIV/AIDS tadi ya teman-teman ya. Nah ini Mbak. Oke, apa ya, tuh? Kira-kira kalau misalnya orang sudah tertular, kira-kira secara gejala klinisnya berapa lama? Butuh waktu berapa lama sih Mbak? Jadi memang untuk ini yang harus diketahui mengenai HIV. Jadi kadang kita sampai tidak tahu bahwa kita terserang dengan virus HIV karena memang rentan waktunya cukup lama. Jadi untuk bisa diketahui gejala khas yang ditimbulkan itu bisa 2-15 tahun. Wow. Jadi jaraknya jauh. Iya. Agak lama ya. Iya, agak lama untuk bisa menimbulkan gejala khas dari yang namanya virus HIV tadi. Tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, virus HIV ini, dia akan terlihat gejala awalnya itu 1-2 bulan. Itu sudah mulai dari beberapa gejala awal yang akan ditimbulkan. Apa aja tuh, Mbak? Itu biasanya bisa termasuk dengan flu-flu. Iya, tapi untuk gejala khas yang berat itu bisa timbul 2-15 tahun. Itu seperti pneumonia. Iya, jadi itu adalah beberapa gejala penyakit yang ternyata termasuk ke dalam timbulnya gejala khas dari HIV tadi. Seperti diare kronis, ya kan, toksomoplastik otak, itu juga termasuk ke dalam beberapa gejala khas yang ditimbulkan oleh virus HIV. Tapi itu jarak jangkanya waktunya bisa sangat lama, Tony. 2-15 tahun baru bisa menimbulkan gejala khas. Oleh karena itu, terkadang beberapa ODIF atau ODA tadi tidak menyadari bahwa sedang terserang penyakit HIV. HIV ya, tuh teman-teman. Kira-kira nih kalau lama banget ya. Banget Tony, iya. Jadi kayak dia itu memakan sistem kekebalan tubuh kita secara bertahap. Benar. Dia tapi pada waktu tahap dan tahap dia akan terus bereplikasi. Jadi pada awalnya virus HIV, maka akan muncul seperti yang kita bahas tadi, bahwa akan masuk kepada stadium akhir yang disebut dengan AIDS tadi. Acquired Deficiency Syndrome tadi. Immunodeficiency Syndrome. Ya, nah itu pada tahap akhir itu yang kita khawatirkan bahwa sistem kekebalan tubuh manusia itu akan benar-benar tidak bisa berfungsi lagi secara total. Itu yang kita khawatirkan. Kalau untuk dampaknya sendiri, Pak? Ya, benar banget ya. Jadi kalau seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Sonia, rekan-rekan semua, rekan-rekan PKBI, bahwa virus HIV ini kan menyerang pada CD4, ya kan? Yaitu yang berfungsi pada sistem kekebalan tubuh manusia. Akhirnya, makin lama, tubuh kita akan semakin melemah. Terlihat sekali, kita akan rentan dengan berbagai penyakit. Karena tadi, CD4 di jenis sel darah putih untuk kekebalan tubuh kita terganggu, sehingga tidak lagi bisa melakukan identifikasi jenis sel spesifik, dan tentunya tidak mampu lagi menghancurkan yang namanya patogen berbahaya, baik berupa jamur, bakteri, virus. Makanya penderita HIV itu akan dibarengi dengan berbagai macam gejala penyakit atau gejala khas yang ditimbulkan. Itu dia. Artinya, kemampuan tubuh manusia kita yang tidak lagi mampu melakukan pertahanan untuk sistem kekebalan tubuh makin melemah, dan akhirnya benar-benar kita tidak lagi mampu melakukan pertahanan terhadap diri kita untuk mencegah ada patogen berbahaya yang termasuk ke dalam tubuh manusia. Nih, kalau ditengok-tengok, cak musuh dalam selimut HIV/AIDS kok kan? Sangat benar. Iya kan? Gitu tiba kayaknya ya. Iya kan? Tiba aja kan. Nah, itu tadi pentingnya tadi edukasi satu, yang kedua tadi ya harus kita monitor dengan diri sendiri. Jangan lagi tabu tuh. Jangan ya. Mungkin menganggap bahwa ini adalah hal yang tidak perlu dibahas ya. Ini penting sebenarnya teman-teman. Sangat penting. Musuh dalam selimut. Tiba aja lah kena itu, taunya kan itu tadi. Tapi jangan pulau parno. Benar. Karena akhirnya negatif terus, akhirnya melemahkan juga sistem tubuh manusia. Iya, tadi apa balik lagi? The power of mind. The power of mind. Itu tadi ya kan. Nah, Mbak, ini penyakit HIV/AIDS kok ada obatnya belum? Nah, ini benar ya. Ini yang memang masih sangat kita usahakan. Jadi, tapi secara pribadi Mbak akan menyatakan bahwa apapun di dunia ini
Tidak ada yang tidak mungkin, balik ke religius ya, mungkin ke kun fayakun. Tidak ada yang dinyatakan tidak mungkin atas izin kuasa Tuhan kita gitu ya. Tapi memang pada saat ini semua ahli ya, baik dari ilmuwan, ya kedokteran, secara medis sedang berusaha untuk menemukan bagaimana cara kita bisa mematikan secara total virus HIV ini. Namun pada saat ini kita memang pada fase belum menemukan ya adanya obat atau treatment yang bisa kita lakukan untuk benar-benar mematikan virus ini secara total. Hanya saja tidak perlu khawatir Sony, kita sedang dalam mulai khawatir kok masalahnya. takut ya. Jadi sudah ada pengobatan yang bisa kita lakukan untuk ODIF atau ODA, yaitu dengan mengkonsumsi ARV atau dikenal dengan antiretroviral. Jadi ini adalah pengobatan antiretroviral dan yang jemput pola gaya hidup sehat. Setidaknya memang kita belum mampu untuk mematikan virus HIV ini secara total, Sony dan rekan-rekan. Tapi dengan adanya antiretroviral ini atau ARV ini, kita bisa mengurangi dampak dari penyebaran virus tadi atau menekan ya penyebaran virus HIV dalam tubuh kita, dan juga kita bisa meningkatkan harapan hidup karena kita bisa memperlambat penyebaran virus. Iya, jadi kayak kita tadi. Iya, jadi antiretroviral ini adalah pengobatan yang dilakukan untuk ODIF atau ODA, Sony, yang fungsinya adalah memperlambat tadi atau menekan angka dari virus penyebar ini tadi untuk semakin berbahaya, kemudian bisa membantu kita untuk meningkatkan harapan hidup dari ODIF atau ODA tersebut. Gitu. Kalau ARV itu dapatnya di mana, Mbak? Kalau untuk teman-teman yang ODIF dan ODA? Benar. Jadi ini akan berkaitan dengan tesnya. Iya, jadi Sony itu akan berkaitan dengan tes yang harus dilakukan untuk bagi yang mungkin harus merasa perlu ya, mungkin semuanya perlu ya untuk mengetahui apakah terjangkit atau tidak dengan virus HIV atau AIDS tadi. Jadi ketika sudah melakukan yang namanya monitoring terhadap penyebaran virus ini, termasuk yang kita monitor itu adalah CD4-nya. Jadi tes CD4 ini itu akan menunjukkan apakah CD4 kita itu mengalami penurunan atau tidak. Jika dia terus mengalami penurunan, maka otomatis itu sudah termasuk ada terjangkit dari virus HIV tadi. Nah, itulah karena itu nantinya ketika memang positif ya dinyatakan oleh pihak medis, iya ada penyerangan dari virus HIV, yaitu penurunan tes CD4 melalui tes CD4 tadi ya atau monitoring tadi, maka kita mengetahui akan diberikannya treatment atau obat dari antiretroviral ini oleh medis secara legal dan benar-benar dimonitor gitu ya, tidak sembarangan. Tidak sembarangan untuk ARV-nya juga ya teman-teman ya. Nah, kira-kira siapa aja nih yang butuh untuk tes HIV/AIDS? Nah, balik lagi ya. Ini siapa nih yang penting harus melakukan ya sebenarnya? Kok Sony? Apakah Mbak Lisa? Ya, Mbak Dea senyum-senyum kok. Jadi memang ada beberapa yang sangat penting. Tapi sebenarnya semuanya penting ya Sony ya, karena kita tidak menyadari ya. Karena mungkin kita pernah donor darah atau mungkin penggunaan jarum suntik yang terkadang kita tidak sadari, tidak steril seperti itu. Nah, jadi yang pertama tentunya adalah orang yang memang memiliki pasangan yang mungkin dinyatakan terjangkit HIV. Itu sangat penting. Karena secara balik lagi ke penularan terhadap HIV tadi ya Sonia yang kita bahas bahwa ini bisa menular secara hubungan seksual ya. Jadi jika ada pasangan yang ternyata dinyatakan terjangkit positif HIV, itu maka kita pun harus ikut wajib melakukan tes HIV atau AIDS tadi. Kemudian IMS ya, itu infeksi menular seksual ya. Jika ini itu adalah salah satu juga yang harus penting untuk melakukan yang namanya tes HIV dan AIDS tadi. Nah, itu dia Sony. Jadi mungkin yang berkhawatirkan memiliki pasangan seksual yang mengidap HIV itu wajib untuk melakukan yang namanya tes HIV dan AIDS. HIV/AIDS, jadi nggak pandang bulu ya teman-teman ya. Jadi jangan tabu lagi kalau misalnya ada orang ke rumah sakit atau ke puskesmas lah, misalkan ya, untuk tes HIV/AIDS itu ya untuk kesehatan lagi. Sama cak kita periksa gigi 6 bulan sekali. Iya benar, ya? Balik lagi. Wah luar biasa benar sekali ya. Apa tuh? Benar. Jadi balik itu Sony. Jadi untuk tes tes CD4 tadi tes CD4 ini adalah tes yang sangat penting jika ternyata ada terjangkit virus HIV. Jadi yang ini biasanya akan dilakukan sebulan dalam satu kali, sekali dalam 3 bulan atau sekali dalam 6 bulan. Kenapa Sony? Karena kita para rekam medis itu hasil rekam medis mengenai tes CD4 ini itu mengetahui bagaimana perkembangan dari kondisi dari sel darah putihnya tadi. Sel CD4 ini harus dimonitoring. Jika terus mengalami penurunan, itu kan berbahaya. Oleh karena itu, jika itu makanya bisa kita antisipasi dengan antiretroviral dan gaya hidup sehat tadi. Nah guys, sahabat PKBI Bengkulu, malah kita tes HIV/AIDS, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan tabu-tabu lagi ya teman-teman ya. Dan ingat tadi,
mencegah lebih baik daripada mengobati. Luar biasa, sayang, Sony. ya kan? Nah, kita udah ada di penghujung acara Masa? cebol ya kan? Nggak Terasa kerasa ya ya. Mbak ya. Kayak baru deh Nah, tadi. memang begitu, ini PKBI itu emang ada aura-aura penyemangatnya ya teman-teman Luar biasa, ya. ya. Dan tadi kita udah bahas banyak banget ilmunya Mbak Lisa. Terima Luar kasih biasa, banyak. Mbak juga sangat dapat ilmu dari Sony Dan loh. teman-teman juga gue yakin habis ini pada tercerahkan semuanya ya kan teman-teman ya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe tentunya ya. Harus Kalau wajib ya. Iya, kalau datang cubit satu-satu. Iya, like, comment, and Kita sahabat subscribe. semuanya. Mbak, ini closing statement deh, mungkin pesannya buat teman-teman sobat PKBI yang ada di rumah. Boleh silakan, time is Banyak, yours. luar biasa. Wow, thank you so much Tony, thank you ya. Yang paling penting adalah buat semua sahabat PKBI, buat kita semua nih ya, pentingnya untuk mengedukasi baik diri dan lingkungan sekitar kita mengenai HIV dan AIDS ya. Bagaimana kita bisa, yang pertama adalah merangkul saudara kita Oda dan Odif tadi ya, bahwa mereka tidak perlu dikucilkan. Mereka adalah tetap saudara dan rekan kita yang perlu mendapatkan dukungan moral ya, yang sehingga bisa membantu meningkatkan harapan hidup mereka. Itu yang pertama yang paling penting. Kemudian salah satu lagi adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa tentang sex education ya, atau dikenal dengan edukasi tentang seksual itu penting untuk anak-anak, terutama anak-anak remaja. Karena mengingat angka penyebaran virus HIV ini disebabkan oleh banyaknya pernikahan dini atau dialami oleh usia remaja tadi. Karena pengaruh seks bebas sudah dilakukan oleh anak-anak remaja. Oleh karena itu mungkin kita harus sama-sama mengedukasi anak-anak bagaimana melakukan sebuah aktualisasi diri dalam bentuk yang positif. Dan juga memberikan edukasi mengenai keseimbangan kecerdasan intelektual, terus apa tadi? Emotional Dan and spiritual. spiritual. Itu sangat mempengaruhi sebagai bentuk pertahanan dan filtrasi diri agar tidak yang namanya melakukan seks bebas. Seks bebas menghindari angka yang namanya penularan HIV AIDS tentunya. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Thank you so much waktunya Mbak Lisa. Sony, luar biasa. My pleasure dear. Nah, itu tadi teman-teman kita sudah bahas mengenai HIV AIDS ya teman-teman ya. Jangan ragu-ragu lagi, jangan tabu-tabu lagi ya teman-teman ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya Sony Arisani, mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku, dan bidadari tak bersayap di samping saya. Lisa Evelina. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan don't forget to like, comment, and subscribe ya.